Ibu masih bingung tentang pemilihan RHK di menu pengembangan kompetensi di PMM? Di video kali ini saya akan membantu menjelaskan tentang RHK nomor 1-4. Bagaimanakah perbedaannya, lalu bukti dukungnya seperti apa? Apakah ada catatan-catatan khusus untuk setiap RHK tersebut? Simak penjelasannya pada video berikut. Ini Bapak Ibu yang bingung tentang, saya mau memilih RHK yang mana nih? Bapak Ibu bisa mengikuti penjelasan singkat saya khusus untuk RHK nomor 1-4. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nomor 1 bunyi RHK-nya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini ada catatan Bapak Ibu, satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin, kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat topik dan poinnya adalah 8. Nah, untuk RHK yang pertama ini, Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM. Di PMM itu kan ada menu pelatihan mandiri. Di situ Bapak Ibu silahkan pelajari modul-modul yang ada. Nanti ada video-video dengan durasi 5-10 menit. Bapak Ibu tonton, kemudian Bapak Ibu mengisi refleksinya, lalu menjawab post testnya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan di tahap akhir, yaitu melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu bisa berupa video, bisa berupa dokumen. Bapak Ibu silakan unggah nanti di PMM. Lalu apabila lolos validasi oleh tim validator di PMM, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat topiknya. Nah, satu sertifikat itu akan mendapatkan 8 poin. Jadi untuk RHK pertama ini otomatis belajar mandirinya melalui PMM ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa yakin bahwa di semester ini saya bisa belajar mandiri di PMM dan akan menghasilkan sertifikat lewat aksi nyata yang lolos validasi, silakan Bapak Ibu memilih. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Catatannya adalah satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya adalah laporan. Nah, kalau ini Bapak Ibu memilih yang ini, maka nanti Bapak Ibu akan melakukan praktik pembelajaran di kelas dengan bersama dengan salah seorang teman sejawat, mulai melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Lalu observasinya itu secara bergantian, misalnya si A berlaku sebagai pelaku praktik pembelajaran, lalu si B sebagai pengamat. Lalu di rolling lagi, si A sebagai pengamat dan si B sebagai pelaku praktik pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu silakan membuat laporan tentang proses observasi tersebut, persiapannya apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, mungkin ada lembar-lembar observasi yang diisi oleh pengamat, kemudian ada catatan-catatan refleksi, hasil diskusi dan tindak lanjut, itu bisa dijadikan lampiran dalam laporan. Misalnya juga ada daftar hadir siswa, kemudian foto-foto kegiatan, dan dijadikan sebuah laporan. Itu poinnya adalah 8. Kemudian RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, apabila di sekolah Bapak Ibu adalah seorang penggerak komunitas belajar, lalu menyepakati untuk membuat kegiatan, maka minimal Bapak Ibu harus membuat 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, 3 kegiatan itu tentu nanti akan menghasilkan 3 buah sertifikat. Nah, 3 kegiatan itu disetarakan dengan 36 poin. Lalu berbagi praktik baik itu apakah yang rumit-rumit? Tidak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu paham nih di bidang Canva, itu juga salah satu kegiatan berbagi praktik baik. Paham di bidang misalnya pembuatan soal lewat kuisis, itu juga salah satu berbagi praktik baik. Atau misalnya pembelajaran diferensiasi, itu juga salah satu kegiatan berbagi praktik baik. Dan yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data, maka syarat kegiatan tersebut harus berlangsung 2-3 jam. Bukti dukungnya sertifikat dan poin untuk RHK tersebut adalah 8. Nah, narasumber itu bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Siapa yang menandatangani sertifikatnya? Kalau di dalam sekolah bisa kepala sekolah. Kalau di luar sekolah bisa oleh pihak penyelenggara. Nah, kita akan ketemu nanti di part 2. Saya akan menjelaskan RHK nomor 5, 6, 7, dan
Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Terima kasih.